Halo Sobat Eduzen, kali ini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 Demham materi mutasi. Kira-kira apa sih mutasi itu? Mungkin bagi Sobat Eduzen yang pernah menonton film superhero pasti tak asing lagi dengan karakter pahlawan yang memiliki kekuatan super akibat hasil eksperimen laboratorium atau setelah terpapar sesuatu, nah hal itu bisa dijadikan sebagai contoh mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan genetik yang terjadi akibat perubahan susunan nukleotida pada gen yang disebut dengan mutasi gen atau mutasi titik, dan juga perubahan susunan dan jumlah susunan kromosom yang disebut mutasi kromosom. Berdasarkan faktor penyebabnya mutasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami yaitu mutasi yang terjadi secara spontan di alam. Sedang mutasi buatan adalah mutasi yang dibuat secara sengaja maupun tidak oleh manusia. Berdasarkan jenis sel, mutasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mutasi somatis, yaitu mutasi yang terjadi di sel somatis. Mutasi jenis ini tidak diwariskan kepada keturunannya karena hanya terjadi di sebagian kecil dari bagian tubuh misalnya kulit, dan tidak menyerang sel gamet. Yang kedua ada mutasi germinal, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet, sehingga perubahan yang terjadi dapat diwariskan ke keturunannya. Contohnya adalah hemofilia. Mutasi gen. Sobat Eduzen tahu nggak nih apa itu mutasi gen? Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen yang disebabkan urutan basa nitrogen pada rantai DNA berubah. Dalam mutasi gen ada beberapa proses yang dapat terjadi yaitu, yang pertama ada proses delesi atau penghapusan basa nitrogen pada rantai DNA. Yang kedua ada insersi atau penyisipan basa nitrogen sehingga urutan rantai nukleotida bertambah. Yang ketiga ada substitusi. Substitusi sendiri terbagi menjadi dua yaitu substitusi transisi dan juga substitusi transversi. Substitusi transisi adalah penggantian basa nitrogen purin ke purin dan pirimidin ke pirimidin. Substitusi transversi merupakan pergantian basa anitrogen dari purin ke pirimidin begitupun sebaliknya pirimidin ke purin. Dari beberapa proses tadi, dapat menyebabkan mutasi diam, merupakan perubahan kodon yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada jenis asam amino yang terbentuk. Jadi Sobat Eduzen, walau terjadi perubahan pada rantai DNA, namun asam amino yang terbentuk tidak mengalami perubahan. Yang kedua ada mutasi tanpa makna, yaitu perubahan urutan rantai nukleotida, sehingga menyebabkan urutan asam amino yang dihasilkan mengalami perubahan yakni menghasilkan stop kodon sehingga urutan asam aminonya pun berhenti. Yang berikutnya ada mutasi salah makna. Mutasi salah makna yakni perubahan pada rantai DNA yang membuat urutan rantai DNA mengalami perubahan sehingga asam amino yang dihasilkan berubah dan berbeda dari rantai yang normal. Selanjutnya ada mutasi kromosom. Nah Sobat Eduzen, mutasi kromosom adalah perubahan susunan dan jumlah kromosom. Sobat Eduzen, mutasi kromosom terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan struktur kromosom, dan juga berdasarkan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi kromosom berdasarkan strukturnya. Beberapa jenis proses yang bisa terjadi yaitu yang pertama ada delesi yaitu penghapusan kromosom sehingga jumlah kromosom menjadi berubah. Yang kedua ada duplikasi, yaitu proses di mana kromosom mengalami penggandaan. Kemudian ada inversi. Inversi terbagi menjadi dua yaitu inversi parasentris dan juga inversi perisentris. Inversi parasentris adalah patahnya sebelah lengan kromosom kemudian kembali menyatu dalam keadaan acak. Kemudian inversi perisentris merupakan patah kedua lengan kromosom dan kembali dalam urutan acak. Kemudian ada translokasi. Translokasi sendiri merupakan perpindahan kromosom. Translokasi terbagi menjadi dua yaitu, homozigot dan juga heterozigot. Homozigot berarti perpindahan kromosom yang berasal dari kromosom non-homolog, yaitu kromosom yang berbeda sentromernya. Kemudian ada heterozigot, yaitu perpindahan kromosom yang berasal dari kromosom homolog, yaitu kromosom yang masih satu sentromer. Kemudian ada katenasi. Katenasi merupakan proses di mana kromosom mengalami duplikasi kemudian mengalami translokasi homozigot dan heterozigot. Sehingga membuat kromosom homolog menjadi berdekatan, sehingga menghasilkan kromosom yang melingkar. Kemudian berdasarkan jumlah kromomos. Berdasarkan jumlah kromosom, mutasi kromosom dibagi menjadi dua yaitu, euploidi dan juga aneuploidi. Euploidi adalah perubahan jumlah satu set kromosom, yang tadinya haploid menjadi diploid, yang diploid menjadi triploid dan seterusnya.
Sedangkan aneuploidi merupakan perubahan jumlah satuan kromosom, yaitu ada nulisomi, monosomi, trisomi, tetrasomi.